Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Nabi Khidir yang membunuh istrinya sendiri. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 124.000 nabi. Salah satunya adalah Nabi Khidir, yang juga merupakan pembimbing spiritual Nabi Musa. Banyak pendapat mengenai Nabi Khidir, di mana sebagian orang menganggapnya sebagai nabi, sedangkan sebagian lagi menganggapnya malaikat. Menurut Ibnu Katsir, dia adalah seorang nabi. Dia adalah salah satu bangsawan Bani Israel tetapi meninggalkan sukunya dan mengasingkan diri. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra, dia mencium bau wangi dan bertanya kepada Jibril tentang asal-muasal bau ini. Jibril pun menjawab bahwa bau itu bersumber dari wanita mukminah tadi dan keluarganya. Ketika lama tidak terdengar kembali seputar kelahiran seorang anak, sang raja bertanya pada menantunya yang kedua, "Bagaimana bisa hal ini terjadi, sedangkan kamu adalah seorang wanita yang subur?" Kemudian dia membuka rahasia suaminya. "Khidir tidak pernah menyentuhku sejak pertama kami menikah." Sang raja lantas memerintahkan untuk memanggil sang anak untuk dimarahi. Karena takut akan kemarahan sang ayah, Khidir pun lari dari negerinya. Sang raja kemudian mengirimkan 100 orang prajurit untuk mencari anaknya. Mereka menyebar ke berbagai tempat yang berbeda. 10 orang prajurit berhasil menemukan Khidir di suatu pulau yang semua penduduknya beriman kepada Allah. Khidir pun bertanya kepada mereka, "Apakah ayahku mengirimku orang selain kalian?" Mereka menjawab, "Iya." Khidir lalu berkata, "Sesungguhnya aku meminta kalian untuk merahasiakan keberadaanku, agar kalian tidak tertimpa kejelekan di dunia dan disiksa di akhirat, yang nantinya membuat ayah akan marah kepadaku dan mungkin membunuhku, sehingga secara tidak langsung kalian telah ikut mengambil nyawaku." 10 prajurit itu pun berjanji kepada Khidir untuk mengabari sang raja bahwa mereka tidak menemukan putranya. Ketika 10 prajurit itu kembali menghadap sang raja, 9 di antara mereka membeberkan keberadaan Khidir. Sedangkan 1 prajurit berkata, "Sebenarnya kami tidak menemukannya." Lalu raja mengutus prajurit lain untuk membuktikan laporan mereka. Karena takut 10 prajurit itu membocorkan keberadaannya, Khidir pergi dari pulau tak lama setelah mereka pergi. Prajurit kedua yang dikirimkan raja itu pun tidak dapat menemukan Khidir, dan mereka menganggap bahwa laporan yang diterima dari 9 prajurit sebelumnya adalah suatu pembohongan. Karena itu, setelah mendengar kabar dari utusannya, raja memerintahkan untuk menghukum 9 prajurit tersebut dengan membunuh dan menyalib mereka. Termasuk yang dihukum juga adalah istri kedua Khidir, karena ia dianggap menjadi sebab kaburnya sang anak. Prajurit yang menepati janjinya kepada Khidir merasa ketakutan mendengar kabar dihukumnya kawan satu regunya. Begitu pula yang dirasakan oleh mantan istri pertama Khidir. Keduanya takut akan kemarahan raja, sehingga mereka bertekad untuk pergi ke suatu negeri yang kebetulan sama. Keduanya pun bertemu tanpa sengaja. Tatkala si prajurit mendengar mantan istri pertama berkata, "Bismillah," segeralah dia tahu bahwa wanita itu adalah seorang yang beriman. Si prajurit itu pun bertanya tentang keadaannya, dan sang wanita menceritakan semuanya. Setelah mendengar kisahnya, si prajurit berkata, "Bagaimana jika kita berdua menikah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah bersama-sama hingga kita meninggal?"
Wanita itu setuju, dan keduanya pergi ke salah satu desa di wilayah negeri kekuasaan Fir'aun. Berdasarkan apa yang dikatakan periwayat, mereka terus di sana hingga memiliki 3 orang anak. Suatu hari si prajurit itu mengumpulkan istri dan anak-anaknya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku tidak suka jika nanti kita mati, kita dikuburkan bersama mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Marilah kita bersepakat jika salah seorang dari kita mati terlebih dahulu, hendaknya yang masih hidup menguburkannya di dalam rumah. Hingga ketika orang terakhir di antara kita akan mati, dia harus berwasiat untuk menghancurkan rumah ini setelah wafatnya, sehingga rumah ini menjadi kuburan kita bersama." Tak lama kemudian si prajurit itu pun mati. Dia pun dikuburkan oleh istrinya di rumah sesuai dengan kesepakatannya. Lalu sampailah kabar kepada Fir'aun bahwa ada seorang wanita dan 3 anaknya yang menyembah kepada Allah dan mengesahkannya. Tidak bisa dipastikan bahwa ia adalah Fir'aun yang sama dengan Fir'aun di masa Nabi Musa. Sebab kitab sejarah orang Islam berpendapat bahwa Mesir pernah dikuasai oleh 5 orang Fir'aun yang bukan berasal dari Kipti. Wanita itu pun dipanggil menghadap, lalu diancam untuk meninggalkan agamanya. Jika membangkang, maka dia dan anak-anaknya akan dibunuh. Namun ia menolak paksaan Fir'aun sehingga dia dan keluarganya disiapkan sebuah kuali raksasa yang dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam anak pertamanya, sehingga jasadnya melepuh. Kemudian anak keduanya dimasukkan dan mengalami hal yang sama. Hingga ketika anak ketiga yang masih menyusui hendak dimasukkan ke dalam kuali itu, wanita itu berusaha mengambil anaknya. Allah pun membuatnya berbicara kepada ibunya, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita semua akan masuk surga." Akhirnya anak terakhir pun dimasukkan ke dalam kuali. Hingga pada waktu siang datanglah giliran sang wanita. Namun ketika hendak dibunuh, dia berkata, "Aku memiliki permintaan terakhir." Dia meminta para algojo untuk mengumpulkan tulangnya dan tulang anak-anaknya di dalam rumah mereka, lalu meminta untuk menghancurkan rumahnya. Mereka pun memenuhi permintaannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra, dia mencium bau wangi dan bertanya kepada Jibril tentang asal-muasal bau ini. Jibril pun menjawab bahwa bau itu bersumber dari wanita mukminah tadi dan keluarganya. Kembali ke kisah Khidir. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pada masa peribadatannya di suatu pulau, dia bertemu dengan 2 orang pedagang yang berasal dari kota ayahnya. Perahu mereka karam dan keduanya berpegangan pada sebuah kayu serta terombang-ambing hingga sampai ke pulau Khidir. Dia pun berpesan untuk merahasiakan keadaannya. Lalu dia memanggil awan dan memerintahkannya untuk membawa pulang keduanya ke kota mereka. Ketika keduanya sampai, salah seorang dari mereka dapat menyimpan rahasianya, sedangkan yang lainnya justru membocorkan perihal keadaan Khidir. Sang raja pun mengutus seorang pria untuk memastikan keberadaan Khidir di pulau itu. Namun dia tidak menemukan orang yang dicari di sana, sehingga si pembuka rahasia dihukum dengan disalib. Adapun pedagang yang menepati janji kepada Khidir, dia akhirnya menikahi mantan istri pertama Khidir yang tadi disebutkan. Keduanya beriman kepada Allah dan mengasingkan diri dari kaumnya, karena kejelekan sudah merajalela di kota mereka. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengangkat kota itu dengan ujung sayapnya ke langit yang tertinggi, sehingga para penduduk langit dapat mendengar gonggongan anjing dan kokokan ayam di kota tersebut, lalu menjatuhkannya kembali sehingga semua penduduknya binasa. Tidak ada yang selamat kecuali seorang pria dan wanita yang beriman. Setelah keduanya keluar, mereka pergi menuju negeri Fir'aun. Lalu pria itu berwasiat kepada keluarganya dengan wasiat yang sama untuk menguburkannya di rumah dan menghancurkan rumahnya.
Si wanita itu pun berkesempatan untuk bekerja di kalangan keluarga Fir'aun, sehingga menjadi salah seorang juru sisir putrinya. Saat dia hendak menyisir sang putri, sisir yang dipegangnya jatuh. Ketika hendak mengambilnya, dia berkata, "Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya merugi orang yang ingkar kepada Allah." Sang putri heran mendengar ucapannya dan bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Lalu hal ini diberitahukan kepada Fir'aun dan terjadilah hukuman terhadap wanita itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Peristiwa Nabi Khidir membunuh anak kecil, ternyata ini alasannya. Al-Quran mengajarkan berbagai macam tuntutan kehidupan. Di antaranya kisah-kisah para nabi. Salah satu yang terkenal dan disebutkan dalam Al-Quran mengenai Nabi Khidir alaihissalam yang diperintahkan membunuh anak kecil. Tentu saja Nabi Khidir alaihissalam tidak mengambil keputusan itu sendiri. Ia membunuh seorang setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya." Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 74. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang solih. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Sebagaimana yang diketahui, Allah Subhanahu wa taala memulai kebijaksanaannya yang tidak terbatas dapat menyebabkan seorang bayi meninggal dunia karena sakit. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa anak laki-laki ini harus dibunuh. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir tidak membunuhnya anak itu karena dia adalah seorang kafir. Sesuai instruksi Allah taala, dia melakukannya untuk mencegah bahaya nyata yang akan dia timbulkan terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lidah Nabi Khidir alaihissalam, "Dan tentang anak laki-laki itu, orang tuanya beriman, dan kami khawatir dia akan membebani mereka dengan pelanggaran dan kekafiran." Quran Surat Al-Kahfi ayat 80. Artinya, anak laki-laki tersebut akan menyebabkan orang tuanya jatuh ke dalam kekafiran, sehingga mereka akan menjadi penghuni abadi api neraka. Dijelaskan lebih lanjut, beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa dia bukanlah anak laki-laki, tetapi seorang dewasa muda karena kata Arab gulam juga dapat merujuk pada seorang dewasa muda. Selain itu, ada pendapat lain juga yang menyebutkan bahwa dia bersalah atas kejahatan lain yang dapat dihukum mati menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersembunyi Masyidah, mantan istri Nabi Khidir. Seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masyidah dengan harapan hasil perjodohan bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan. Sang anak raja pun siap menikahi Masyidah. Namun sang anak raja enggan menggauli sang istri. Dan pada suatu ketika anak raja berkata kepada si istri, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia ini." Masyidah ternyata memilih yang kedua, maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda. Anakku pun juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Masyidah menjawab,
Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masyitoh, dan anak raja pun menceraikannya. Sang raja akhirnya mencarikan jodoh lagi untuk anak kedua kalinya. Masyitoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut Bismillah. Lantas Masyitoh bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini adalah sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah, dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masyitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya, sebagai pekerja di istana Fir'aun. Perlu diketahui anak raja yang kami maksud adalah Nabi Khidir. Jadi Masyitoh bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir. Maka dari itu, meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyitoh, tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Sebagian orang meyakini bahwa Nabi Khidir telah meminum air kehidupan dan beliau masih hidup. Namun tidak ada keaslian klaim ini dalam kitab suci agama. Menurut sejarawan Islam, ia hidup lama namun akhirnya meninggal seperti manusia lainnya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.